ada dua nih, misalnya ada ngumpulin siapa yang mau jual rumah, sampai yang mau beli. Betul. Ditambah empok juga mesti apa ya? Kan nggak mungkin empok masakin sendiri, empok pasti punya Pasti. tim-tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Indra. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemasaran properti. Pada saat ini saya sedang bersama teman saya, Mbak Eva. Iya betul. Apa kabar Mbak Eva? Alhamdulillah baik Pak Indra. Jangan panggil Mbak, Pak Ketuaan. Pak Indra? Ini Indra aja. Oh, dia nggak mau. Oke. Empok aja kali enaknya manggilnya ya. Boleh. Pak Eva. Empok ini sekarang udah berapa lama sih sebetulnya di bidang pemasaran properti ini? Untuk bergelut di jual beli rumah atau properti sekitar 8 tahun yang lalu deh. Oh, lumayan ya. Alhamdulillah udah lama juga. Udah banyak ya yang kejual ya? Alhamdulillah untuk wilayah DKI dan luar DKI. Oh. Alhamdulillah. Iya. Betul. Range harganya berapa tuh Pak yang udah pernah dijualin? Yang pernah saya terjual dari harga di bawah 100 juta. Oh ada ya? Ada sampai di atas 4M. Oh. Segitu. Berarti komisinya lumayan tuh. Lumayan. Nyambung hidup. Terus Pak, kenapa sih milih bidang ini? Ini antara dua pilihan waktu itu. Waktu itu saya minta yang mana yang terbaik buat saya gitu. Waktu itu saya lagi dagang, terus saya juga istilahnya ngobjek. Alhamdulillah saya minta sama Allah yang mana nih yang terbaik. Ternyata pilihan ngobjek tujuan saya sekarang saya tekuni. Gitu. Ya makanya alhamdulillah. Jadi istilahnya untuk mediator lah, untuk membantu para penjual dan pembeli saya cari rumah mereka yang lagi dibutuhkan gitu. Berarti kalau bisnis ini berarti sifatnya jaringan ya? Karena kan kita harus ada dua nih, misalnya ada ngumpulin siapa yang mau jual rumah, sampai yang mau beli. Betul. Ditambah empok juga mesti apa ya? Kan nggak mungkin empok masakin sendiri, empok pasti punya tim-tim lah. Betul. Saya perlu orang dan orang perlu saya mungkin kayak begitu. Jadi kita ini saling continue dalam arti saling membutuhkan. Pak Eva, cariin pembeli atau penjual atau maklar lain minta tolong jualin rumah ini atau saya cari pembelinya seperti itu. Kendala di lapangan tuh seperti apa sih? Waduh, kalau dibilang kendala di lapangan tuh banyak. Satu panas, kehujanan, terus belum lapar, segala macam. Nunggu customer. Ada yang paling harus sabar kita nunggunya. Itu sih yang kendalanya yang paling banget yang kita harus menyesuaikan adalah waktu. Maksudnya nunggu customer tuh maksudnya misalnya janjian molor dia gitu. Atau saya yang kalau kebanyakan mediator on time. Kebanyakan karena mereka menunggu customer dia akan menjemput bola. Tapi kalau untuk pembeli ya tetap kita menjadikan mereka sebagai raja gitu. Karena kita membutuhkan mereka juga gitu. Ya sebetulnya saling ngebutuhin lah ya. Betul, sangat membutuhkan. Cuman kan antara fleksibel waktunya ini yang kadang-kadang tinggal kita makluminnya aja. Betul. Berarti ya. Kadang kita juga terburu-buru sama waktu juga. Oh iya deh kudu jam sekian yang kita enggak siap adalah dadakan. Itu yang paling repot. Kalau kita udah dadakan, kita belum dalam arti kita ada di mana tahu. Kalau posisi kita ada di DKI paling enak, paling ngejar waktu berapa menit. Tapi kalau di luar DKI ya mungkin ada waktu setengah jam gitu. Karena kan saya melebar ke luar DKI. Tangerang Kota, Tangerang Selatan gitu. Nah tadi kan Pak Eva kan cerita dulu katanya dagang gitu. Kok bisa banting setirnya ke dunia ini gitu loh? Jadi memang waktu itu saya juga dagang juga lama. Saya resign dari kantor, saya rawat orang tua lagi sakit. Setelah itu saya lanjut dagang. Ketika dagang itu mungkin saya pengen ada perubahan. Karena gini, saya ini orang yang punya kepribadian meluas dalam arti nggak satu titik dagang. Tapi saya dagang ngobjek gitu, jual motor, jual mobil, terus jual rumah, jual tanah. Nah, saya tuh pengen tuh
akhirnya saya gini punya pilihan, minta kepada Allah tuh yang mana yang terbaik yang pernah saya waktu itu kasih tahu. Ternyata Allah kasih kita tuh ini, ya udah lu ngobek aja. Di situ perjalanan saya ngobek memang di awal ya dalam hati gini, kita harus cari modal dulu. Bukan ngobek sembarang ngobek, dalam arti karena kita perlu bensin, perlu makan gitu kan. Jadi kan kita harus ada yang harus apa ya, gimana nih supaya ngobek bukan ngobek doang gitu. Dalam arti kita kerja. Kerjaan itu berarti kan kita cinta sama kerjaan kita. Nah itu kita senang apa yang kita lakuin ya. Jadi saya udah nggak pernah mengeluh, tapi udah ikhlasin aja, berarti saya udah di situ. Nah baru setelah itu saya lepas dari dagang, lanjut ngobek dan ngobek. Lebih gede dong pastinya. Begitu menurut orang. Ya, menurut orang. Tapi emang iya yang kita rasain lebih besar. Karena hitungan mereka kan ketika kita menjual itu adalah hitungan 2,5%. Yang mungkin orang yang dapat sekali itu udah menguntungkan. Tapi orang nggak tahu caranya seperti apa ngobek itu kan. Bukan asal ngobek doang, lu jual rumah udah hilang. Enggak. Di situ pertanggungjawaban kita adalah tetap menjaga biar orang nanti cari kita lagi, continue tuh. Pak mana sih gue buat adik gue, buat kakak gue, buat abang gue gitu. Jadi itu kita cari selanjutnya ya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Jadi mesti dijaga baik dari si konsumen maupun si penjual ya. Betul. Penjual bisa jadi abis ngejual dia nyari lokasi lain gitu. Betul. Nah, karena mereka di sini kalau udah nyaman sama kita, karena bukan masalah hitungan lagi yang kita ambil. Kenyamanan kita bersikap dalam arti silaturahim gitu. Iya. Karena kalau kita ngobek aja udah selesai cukup. Kalau saya nggak begitu, tetap silaturahim. Suatu saat dia akan membutuhkan kita. Itu yang saya cari. Dalam arti karena rezeki kan bukan di ngobek doang. Nanti selanjutnya ada macam-macam mereka mau cari minta tolong atau tolong apa di situ. Jadi ya berkembang di situ sampai saat ini saya tetap melanjutin ngobek dan ya cari bangun jaringan kali ya, silaturahmi. Gitu. Tetap ke mereka yang udah pernah saya bantu, mereka akan cari saya buat anaknya yang udah nikah atau Viva tolong cariin lagi nih rumah buat anak saya. Jangan yang mahal-mahal, yang murah aja gitu. Ya belum kecil tapi di daerah sini. Mau yang besaran daerah luar DKI. Berarti saya kondisikan untuk si customer itu. Jadi perkembangan saya di dunia properti itu, kenapa saya milih jadi mediator atau tukang mobil, ya itu karena saya udah nyaman di perjalanan saya. Saya udah nggak perlu ngeluh kepanasan, kehujanan, atau karena saya udah tahu, udah menguasai hal itu gitu. Kapan kita lapar masuk ke warung, waktunya azan kita masuk ke musola, gitu.